Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizka, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Binjai. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Lebih utama saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Jadi pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Salah satu cara untuk mengembangkan desain kurikulum melalui model pengembangan kurikulum. Jadi apa itu model pengembangan kurikulum? Saya akan menjelaskan pengertian model pengembangan kurikulum. Jadi model pengembangan kurikulum merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dan mengembangkan suatu kurikulum. Ya, selanjutnya, jadi sudah banyak ahli pendidikan dan kurikulum di berbagai belahan negara maju melakukan kajian atau studi yang melahirkan berbagai model pengembangan kurikulum. Saya akan menguraikan beberapa hasil kajian mengenai model-model pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli pendidikan dan kurikulum. Di antaranya pertama, menurut Ralph W. Taylor, jadi menggambarkan model pengembangan kurikulum yang dikenal dengan sebutan The Taylor Rasional, dengan urutan langkah pengembangan dimulai dari perumusan tujuan pendidikan yang akan dicapai, penetapan pengalaman belajar peserta didik, pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran, dan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, menurut George Beckham, memformulasikan 5 langkah pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yang akan dijadikan tempat uji coba untuk mengembangkan kurikulum. Menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, serta mengimplementasikan kurikulum, dan diakhiri dengan mengevaluasi kurikulum setelah semua kebutuhan untuk kepentingan implementasi kurikulum sudah terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan. Jadi selanjutnya, menurut Galen Saylor, mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum yang secara spesifik dimulai penetapan tujuan umum dan tujuan khusus, dilanjutkan dengan aktivitas mendesain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, menurut Hilda Tabak, menggunakan pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum yang merupakan urutan logis dalam langkah, dimulai dari mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang akan membuat rencana suatu unit kurikulum, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan khusus, memilih konten kurikulum, mengorganisasi konten kurikulum, memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, serta melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan khusus telah tercapai, mendiagnosis rencana kurikulum, dan menilai perubah perilaku peserta didik, dan diakhiri dengan melakukan pengecekan terhadap keseimbangan dan isi kurikulum. Selanjutnya, menurut Peter F. Oliva,
mempersyaratkan model pengembangan kurikulum yang sederhana atau simple dan sistematis dengan 12 komponen. Dengan 12 komponen langkah pengembangan kurikulum yang saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ada Johan de MC Neil mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Terima kasih. Jadi itulah penjelasan saya mengenai model pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.